Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, shaumu Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi ma lam yuaddi zakatal fitri. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah seminggu melaksanakan ibadah puasa. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, karena tidak semua orang Islam bisa puasa. Tapi alhamdulillah kita yang ada di sini di masjid ini adalah orang yang diberi kesempatan berpuasa. Orang yang Allah berikan kesempatan melaksanakan sholat tarawih, karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Maka tidaklah elok kalau kita mengatakan rugi orang yang melaksanakan yang bulan puasa kagak ngapa-ngapain, kagak sholat. Ngomong begitu itu menyinggung orang biasanya, karena ada sebagian orang yang jadi security yang tidak bisa sholat. Kalau puasa mungkin bisa, yang kerjanya lembur sampai malam, yang nggak bisa sholat tarawih berjamaah. Tapi kita yang ada di sini adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kesempatan beribadah dengan khidmat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita harus bersyukur, karena cuma syukur yang bisa nambahin nikmat Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka nikmatku akan ditambah. Tapi kalau kamu kufur, tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kultum pada kesempatan ini temanya adalah zakat. Ma huwa zakat? Apa itu zakat? Ma hiya zakat? Apa itu zakat? Zakat menurut lughah adalah an-namu, yang artinya menyuburkan. Sedangkan menurut istilah adalah harta khusus yang diberikan pada waktu yang khusus dengan cara yang khusus. Itulah yang disebut zakat. Zakat dalam bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyatan zakatan, artinya membersihkan, mensucikan harta. Dalam Al-Qur'an qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang yang berzakat, yang mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan berzikir menyebut asma Allah, fasalla, maka dia sholat. Nah, zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal nanti kita bahas pagi di kuliah subuh jadwal saya. Kalau Bapak Ibu berkenan hadir subuh, kita bersama, kita bertemu kembali. Kita bahas secara spesifik apa itu zakat mal. Nah, pada kultum ini saya bahas zakat fitrah. Apa itu syarat zakat fitrah? Syarat zakat fitrah itu adalah orang Islam, walaupun dia baru dilahirkan malam Idul Fitri, maghrib dia dilahirkan, maka dia udah wajib dizakati oleh orang tuanya. Itulah bedanya zakat fitrah. Jadi semua orang yang berKTP Islam, yang keturunan Islam, dia wajib zakat
fitrah Islam. Pokoknya mau turunan kayak mau puasa mau kagak itu wajib zakat. Karena anak yang baru lahir pun malam takbiran dia lahir udah wajib dizakatin fitrah. Itu takutnya punya istri lagi hamil malam Idul Fitri lahir, ya harus dizakatin. Ya, ada nggak ya di sini yang istrinya lagi hamil? Ada. Oh iya Bang Koni ya. Iya. Mudah-mudahan kan lahir malam Idul Fitri dinamain Fitri kan. Lalu kemudian apa lagi? Niat. Rukunnya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ada harta yang dikeluarkan. Yuk kita belajar niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Ini hukumnya wajib, rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5, syahadat, sholat, zakat, baru puasa. Maka tadi kolerasinya adalah orang yang puasa Ramadan tidak bayar zakat, itu masih kegantung puasanya. Nah makanya saya bahas malam ini supaya kita buru-buru bayar zakat, biar puasa kita buru-buru nyampe. Lalu harta apa yang dikeluarkan? Kalau zakat fitrah adalah makanan pokok di negara tersebut. Kalau kita Indonesia kebanyakan beras, maka dikeluarkan zakat fitrahnya beras. Bagaimana di negeri sana yang pakannya gandum, maka gandum. Bagaimana di sana yang di Madura yang dulunya makan jagung, maka jagung boleh. Makanan pokok di tempat tersebut itu boleh dijadikan zakat fitrah. Bagaimana dari rumah cuma bawanya uang? Maka wajib para amilin menyiapkan makanan pokok tersebut, beras, di tempat-tempatnya masing-masing agar orang itu membeli beras tersebut. Karena Imam Syafi'i mewajibkan zakat menggunakan beras, menggunakan makanan pokok. Cuma nenteng-nentengnya berat, udah bawa duitnya ke masjid, di masjid sudah disiapkan berasnya. Jadi tidak sulit. Jadi nggak sulit. Kita tetap menggunakan madhab Syafi'i, sebab kalau kita menggunakan uang tok mengikuti Imam Hambali, maka beda harganya, tidak sama dengan yang ditetapkan oleh MUI. Beda, jangan salah. Imam Hanafi beda. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, yaitu yang ditetapkan oleh MUI yang 35.000, 45.000, 50.000. Harga beras yang ada sekarang 3,5 liter. Nah makanya tetap kita menggunakan kaidah Imam Syafi'i, menggunakan kutil balad. Maka wajib bagi setiap amil untuk menyiapkan beras di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah terbentuk amil sekelurahan Mekarjaya, UPZ, unit pemungutan zakat fitrah. Saya juga mengingatkan bapak-bapak, nanti kita siang pagi kita akan bahas tentang zakat mal. Penting gak sih zakat mal? Itu penting, Pak. Penting sekali karena kolerasinya antara sholat dengan zakat itu sangat kencang sekali. Waqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Selalu Al-Quran berulang-ulang membaca seperti itu. Maka zakat ini harus serius, apalagi zakat fitrah yang harganya relatif murah. Setahun sekali kita zakatin nih. Maka ada istilah orang-orang dulu ketika kita membaca zakat fitrah itu kita pegang pala. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Ini megang, makanya nggak boleh digetok kalau udah bayar fitrah, betul-betul? Ya kan begitu, karena bacanya sambil begini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Bayar tuh zakat. Gugur kewajiban kita.
Kata amilnya ajarakallah fima aqaita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Maka Masjid Al Ihsan sudah siap membuka gerai besok, gerai zakat, karena malam ini sudah kita buka. Siapa yang mau zakat duluan, saya menghimbau jamaah Masjid Al Ihsan ini bayar zakatnya itu yang 50.000. Kok gitu sih Pak? Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jangan pilih yang paling bawah. Takutnya kita dikasih rezekinya yang paling bawah oleh Gusti Allah tahun depan. Maka saya menghimbau jamaah Masjid Al Ihsan ini yang teratas, yang 50.000. Saya mau lebih, nggak bisa. Sudah ditentukannya segitu. Karena itu adalah malun maksus, harta yang sudah khusus ditentukan dengan kadar yang khusus. Saya mau lebih, saya mau 1 juta, nggak jadi. Itu bukan zakat fitrah Pak. Zakat fitrah ya cuma segitu. Maka saya menghimbau yang terbaik. Buat anak kita kasih yang terbaik. Jangan yang 35.000 saya mau bekal anak saya. Jangan. Takutnya Allah kasih kita rezeki sedikit besok. Jadi saya menghimbau jamaah Masjid Al Ihsan, yuk kita zakatnya yang paling bagus. Karena kita akan memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk diri kita, bukan untuk Allah. Untuk diri kita, mensucikan diri kita. Karena zakat fitrah itu mensucikan diri, bukan mensucikan harta. Jadi berikan yang terbaik. Mungkin itu saja. Besok kita bahas secara spesifik di kuliah subuh. Kalau ini kan kultum judulnya. Kuliah 7 menit, gak boleh lama-lama. Ya Pak ya, udah ngantuk, udah lapar. Juga saya ngajak, tar kita tadarusan bareng. Tar malam tah sahur bareng di sini sudah disiapkan Masjid Al Ihsan. Kita mulai. Nanti 10 terakhir di bulan Ramadan, yuk kita penuhin masjid. Kali aja kita dapat malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.